semuanya, teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer, teman-teman semuanya, pembacaan ini bersifat general reading, jadi tidak semua orang bisa resonate. Energinya juga bisa vice versa, yaitu kebolak-balik antara perasaan kamu atau perasaan seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Oke teman-teman semuanya, tema readingan kita apa? Kita lihat dari energi seseorang saat ini yang sedang berdealing dengan kamu. Kita lihat bagaimana energi kamu terhadap seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Oke. Ini perasaanmu ya? Atau energi kamu? Oke. Jadi kayak udah males ya, udah males mau mikirin hal ini. Banyak kecewanya di dalam hubungan ini. Jadi udah kayak nggak punya lagi keinginan ya, mau dibawa kemana juga tujuan hubungan ini kamu udah nggak mau tahu. Udah males nanggapinya gitu ya. Secara energi kamu kayak tidak ingin diganggu ya, tidak ingin diganggu dan sudah tidak mau lagi mengetahui, tidak mau tahu, tidak mau pusing dengan hubungan ini ya. Tapi kita lihat di sini ada Six of Pentacles. Ini adalah energi dia. Di sini di dalam hubungan ini energi dia memang masih berharap ya. Tapi sampai detik ini dia masih menganggap kamu adalah bagian dari dirinya atau pasangannya. Ya, kau mau seperti apapun sikapnya, pemikirannya terhadap dia, dia tetap baik sama kamu. Dia tetap perhatian sama kamu. Kenapa? Karena dia tidak bisa, ya, tidak bisa mengacuhkan kamu. Kalau saat ini kamu di sini sudah tidak peduli, dia nggak ambil pusing. Kamu mau menjauh, dia kasih waktu, ya. Kamu mau kembali pun dia akan menerima kamu dengan baik. Jadi di sini dia tidak membuat pilihan yang buruk karena dia masih membutuhkan kamu. Lalu di sini ada King of Swords. Saat ini dia masih bertahan nih ya. Sebetulnya dia sangat emosi dengan tindakan yang kamu lakukan terhadap diri dia. Ya. Dia tidak bergerak nih, tidak melakukan sesuatu yang mungkin saja ini akan menyakiti kamu. Ya, dalam perasaannya dia memang tidak ada energi atau memang niat untuk meninggalkan kamu. Tidak ada berniat untuk ninggalin kamu. Tetapi emosi banget gitu ya. Dia ingin bertindak lah supaya kamu ini kapok kah atau kamu ini ngerasa sesuatu kah ya, takut gitu dengan tindakan yang akan dia lakukan. Tapi dia nggak mampu teman-teman, dia hanya bisa marah di dalam batinnya, dia hanya bisa berpikir yang negatif gitu ya untuk ngomongin kamu seperti apa, seperti yang dia inginkan, tapi dia nggak sanggup mengucapkannya ke kamu. Karena kalau lagi marah ucapannya jelek, kalau lagi marah mungkin kamu di sini akan tersakiti lah, intinya seperti itu. Dia tidak melakukan hal tersebut, jadi dia membiarkan kamu dengan sikapmu yang seperti itu. Dia hanya berpikir nanti kalau kamu sudah dikasih waktu, dikasih ruang, dikasih kesempatan ya untuk menenangkan diri, kamu pasti akan kembali kepada dia ya. Dia juga sama, nggak sabar nunggu pergerakan atau kamu minta maaf atau kamu komunikasi ke dia. Jadi kesel, dia jengkel hati gitu ya, merasa kamu kayak nyuekin dia.
Dia di sini nggak kepingin kehilangan kamu. Walaupun dia orangnya di sini memang kalem ya, terus emang pasif ya, nggak ngelakuin sesuatu, nggak ngerayu kamu. Ini karena kamunya seperti ini, dia juga energinya kayak takut teman-teman ya, takut nih. Ada kemungkinan kalau dia membela diri, kamu mungkin benar-benar dalam keadaan marah banget, terus tersakiti sama ucapannya dia. Dan kalau dia diem pasif kayak gini, dia juga jengkel hati gitu ya, jengkel hati. Dia mau ngomong yang kasar sebetulnya ya, pengen ngomong yang nggak enak gitu, cuma ditahan karena dia tidak mau lah sampai kamu terluka. Akhirnya apa? Dia menunggu kamu mungkin terlalu lama. Di sini kayak merasa negatif thinkingnya keluar. Ya, mungkin dia tidak punya keahlian khusus ya untuk menundukkan kamu. Mungkin dia tidak punya perasaan seperti kamu bisa gampang melupakan, gampang ninggalin dia. Mungkin ini menurut perasaan negatif dia ya teman-teman ya. Dalam kartu Five of Cups di sini dia sedih teman-teman, menyesal gitu loh ya. Menyesal atas sikap dan tindakannya dia selama jauh, selama tidak komunikasi denganmu, dia tidak menjaga perasaan kamu. Dia banyak menyembunyikan sesuatu yang mungkin seharusnya dia beritahu tentang apa yang terjadi pada diri dia. Makanya dia menyesali ya tindakannya dia ini. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena memang ini adalah juga kesalahannya dia, dan juga di sini memang ada sesuatu yang menghambat pergerakan dia ke kamu. Jadi dia marah, dia kesel, jengkel hati, tapi dia juga ngerasa di dalam dirinya ini yang menyebabkan hubungan ini jadi seperti ini. Dia menyesal, mungkin ada perkataan yang menyinggung yang membuat kamu jadi seperti itu, atau mungkin dari pengetahuan yang sudah kamu ketahui dari diri dia yang membuat kamu tidak terima ya. Pada akhirnya kamu seperti kayak nyuekin dia. Di sini dia nyesel, sedih banget atas apa yang dia lakukan ke kamu. Kalau tahu kamu bakalan secuek ini, bakal nggak peduli sama dia, dia nggak akan ngelakuin hal tersebut, gak bakal berucap yang membuat kamu jadi menghindar atau menjauh dari dia. Ya, energinya dia berharap banget kamu cepat atau lambat kembali ya. Perasaannya masih sama, dia sayang kamu, dan juga dia ngarep banget kamu jangan pergi gitu. Jangan sampai kamu ninggalin dia, jangan sampai kamu menjauh dari dia. Nih, aku lihat teman-teman ya, di sini dia ini selalu kepikiran kamu loh ya. Saat dia sedang beraktivitas kesehariannya aja dia selalu kepikiran kamu gitu. Kamu mungkin yang selama ini jadi tempat dia buat berbicara ya, buat curhat lah gitu masalah apapun dalam kehidupannya, dan mungkin juga teman imajinasinya dia ya. Dia selalu mendoakan kamu ya berada dalam perlindungan, berada dalam kebaikan semesta. Saat ini kalian sedang jauh dan dia pun juga tidak bisa menjaga kamu dari dekat. Tapi satu yang pasti ya, dia tidak mau kamu terjadi sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kamu saat ini. Jadi dia bersabar. Dia masih menjaga perasaannya untuk kamu. Ya, dia tidak mungkin mencuri kesempatan ini untuk bergandengan dengan yang baru atau entah apa yang negatif yang bisa dia lakukan. Dia di sini berfokus kepada kamu karena dia cinta di sini. Teman-teman, dia sayang banget, tulus gitu sama kamu. Untuk saat ini ya, dia nggak mengharapkan kamu apa-apa, yang penting kamu bisa kembali, yakin dengan perasaannya dia, yakin dengan hubungan yang dijalin, yang kalian jalani saat ini. Dia hanya butuh keyakinan dari kamu, seperti itu. Ada Five of Pentacle, Five, oke, Five ya, 5, 5, 5. Ntar kita terangin ya, ada 6, ada The Lovers. Kita konfirmasi dulu perasaannya dia ya. Nih teman-teman ya, kalau teman-teman mau tahu ini energi teman-teman ya. Dia memberikan waktu kan, di sini tadi aku bilang di awal, kamu mau saat ini ngedeketin dia atau ngejauh, dia membiarkan. Tapi kalau kamu dateng gitu ya, dia akan selalu menerima kamu karena dia memang sangat ingin kamu tetap bersama dengan dia. Di sini nih teman-teman ya, nggak bisa kehilangan kamu. Mungkin ya ini dalam pandangan batin atau pikirannya dia,
Jika kamu ini pergi memaksa gitu ya, pergi memaksa karena kesedihan kamu atas apa yang dia utarakan, atas apa yang kamu ketahui tentang dia, yang dia sembunyikan. Di sini dia nggak akan membiarkan kamu pergi ninggalin dia. Dia pasti akan terus kayak ketergantungan teman-teman ya. Selama ini kamu mensupport dia, tanpa kamu dia nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi ini ada rasa ketakutan di dalam jiwa dia saat ini, saat kamu sekarang kayak menjauh dan lama nggak komunikasi. Di sini ada rasa ketakutan. Ya, terus teman-teman ya, di sini juga dia lagi mengalami kemunduran finansial. Kesehatannya udah mulai keganggu nih. Udah mulai sering sakit pundak, kaki, kayak udah lelah ya. Dia banyak mungkin bisnisnya yang kurang maju atau mungkin kurang keuntungannya yang membuat dia tuh sebenarnya pengen sharing, pengen bicara, pengen ngasih tahu ke kamu. Tapi mungkin juga bosan ya di sini. Kamu mungkin juga udah diberitain nih bagaimana saat ini keadaannya, bagaimana saat ini bisnisnya, di sini bikin kamu jadi kayak males nggak peduli ya. Kalau aku lihat di sini, dia di sini kayak ngintil kamu terus ya teman-teman ya, nggak bisa ya, secara batin dia nggak bisa lepas dari kamu. Dia ingin sekali di sini mengirimkan sebuah pesan. Isinya adalah tentang perasaan dia padamu ya. Dia ingin mengutarakan gitu yang sebenarnya. Dia pingin terus terang gitu di dalam hubungan ini. Ya, dia termotivasi di sini untuk melakukan komunikasi atau keterus-terangan dia selama belakangan ini dia sembunyikan dari kamu ya. Melalui pemikirannya ini dia akan melakukan atau akan melakukan sebuah tindakan yang mana nanti mungkin itu akan menguntungkan buat dia ya. Selama ini dia diam, selama ini dia menyembunyikan dari kamu, pada akhirnya membuat dia susah sendiri gitu ya. Nah, di sini dia pingin bertemu lah, pengen mendekat dengan kamu, pengen bicara tentang apa sih yang saat ini membuat energinya dia rusak ya, membuat energi dia dijauhi sama kamu. Dia pengen terus terang ya. Tapi yang satu yang aku lihat memang dia ini selalu kayak pengen bersama dengan kamu terus ya. Ada kerinduan di sini. Ada rindu sama mungkin perhatian kamu ya, sama cemburu rayunya kamu, kebersamaan dengan kamu pengen lebih romantis, tapi kayak gini, kayak kamu tuh ngejauh gitu. Dia jadi ngerasa kamu dingin sekarang ya hatinya, nggak perhatian sama dia. Jadi dia ngerasa sedih gitu dengan sikap yang teman-teman lakukan itu kepada dia ya. Dia pengen minta maaf di sini. Mungkin semua ya dia yang salah di sini. Dia pengen minta maaf dan berharap bisa mendapatkan kesempatan lah ya untuk kamu percaya dengan apa sih yang sebenarnya saat ini yang melukai diri dia, yang membuat kehidupan dia saat ini tuh jadi seperti ini. Jadi gimana nih? Nyimas Mada mau ngomongnya tentang apa? Tentang keuangan, tentang susu? Enggak, teman-teman. Jadi di sini ada sebuah perasaan yang kecewa yang teman-teman rasakan ya. Mungkin di sini ada hal yang dia beritakan kepada teman-teman yang membuat perasaan teman-teman ngerasa kecewa ya. Di sini selama ini dia menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya tahu males kan jadinya ngebantuin, bicara, perhatian, jadi males. Di sini dia nyesel gitu melakukan hal itu. Jadi gara-gara dia ngomong begitu akhirnya dijauhin sama sama kamu. Mungkin di sini dia selama ini juga dapat support dari kamu, tapi karena dia bicara tentang yang dia sembunyikan selama ini, mungkin dia juga nggak nyaman ya kalau menyembunyikan itu terus. Pada akhirnya dia bicara terus terang, malah bikin jauh antara kamu dan dia saat ini jauh. Dia ngerasa di hubungan ini kamu masih pasangannya, kamu masih statusnya mungkin pacaran atau masih atau suami istri, tapi kayak nggak romantis gitu, kamu ngejauh aja gitu ya. Dia nyesel gitu loh ya. Dia nyesel pernah berbuat yang dilarang atau yang tidak kamu sukai, atau mungkin dia sembunyikan selama ini nggak dia omongin dari dulu, mungkin nggak bakal jadi kayak gini. Nah, sekarang di sini jadi kamu kesel dengan dia ya. Di sini mungkin kamu sudah banyak keluar materi ya untuk membantu mengeluarkan dia dari masalah ini, tapi dia bikin masalah lagi, jadi bikin kamu kesel ya. Dan di sini jadi kayak nyuekin dia gitu ya. Jadi kamu cuekin deh pasangan kamu itu karena nggak selesai-selesai, nggak kelar-kelar masalah dia ya. Akhirnya kalian di sini mungkin bertengkar ya. Dia di dalam perasaannya juga
bener-bener kayak, berang ya teman-teman. Ada sisi negatifnya bilang, "Udah biarin aja kamu seperti itu ya, lagi pula juga kamu bener," gitu ya. Sebagai pasangan kan harus terus terang, sebagai pasangan kan harus ngomong, mau jelek, mau buruk, ya harus terima dengan berita yang sebenarnya. Tapi mungkin kesalahannya telat nyeritainnya ya. Dan di sini aku rasa ya, dia di sini ngerasa jago ya, walaupun dia di sini banyak kesalahan, banyak membuat, kekeliruan, tapi masih merasa jago, masih berani gitu ya. Nah, teman-teman, dia mungkin terlihat secara visual, teman-teman mikirnya orang ini tuh sombong, angkuh ya, terus dia nggak merasa bersalah, nggak takut dengan, tindakannya ya, karena kesalahan itu bisa membawa dia mungkin ke jalur hukum atau mungkin ke arah yang tidak baik lainnya. Kamu secara visualnya ngelihat dia orangnya seperti itu, padahal dalam batinnya teman-teman, dia banyak pikiran banget, beban ya. Nyesel dia ini, nyesel banget dia pernah melakukan hal yang seperti itu. Ya mungkin dia bawa, apa ya, membawa masalah ini dari sebelum kalian bertemu atau memang pada saat, menjalin hubungan dengan kamu dia tidak menceritakannya tuh. Dia sudah mulai sedikit-sedikit kayak menyembunyikan sesuatu karena, ada, apa ya, kayak kepentingan dia lah gitu. Jadi nggak terlalu harus dikasih tahu ke kamu, yang penting dia ada selalu sama kamu, yang penting dia setia. Jadi kayak gitu. Jadi hal-hal yang dia lakukan ini nggak kepikiran kalau bakal membuat hubungan ini jadi rusak gitu ya komunikasinya gitu. Dia nggak ngomong, nggak terus terang di sini. Dan di sini kayak nyesel teman-teman ya, nyesel takut banget kehilangan kamu di sini. Pada akhirnya dia memanifestasikan kamu terus nih di dalam batinnya supaya kamu bisa kembali lagi ke dia, masih sayang, sayang banget sama kamu di sini. Ya ingin selalu bersama dengan kamu dan apa ya, dan kangen banget dengan, biasa mungkin kamu orangnya romantis ya, tapi energinya mulai menurun, dia nggak bisa diperlakukan seperti itu. Dia nggak mau kamu sampai ngelupain dia, energi dia dalam pikiran dan dalam hatimu hilang, dia nggak mau di sini, ya. Dan aku lihat juga di sini dia kayak memanifestasikan lah ya, supaya, yang dulu-dulu yang baik-baik yang pernah kamu lakukan, yang membuat dia nyaman, yang membuat dia bahagia itu kembali lagi dia rasakan. Ya, dia juga mungkin di sini, berpesan ya ke kamu jika sering sakit, jengkel hati, kesal hati pada dia, tetap jangan tinggalin dia. Kamu cari waktu, kamu cari ruang ya, untuk menyendiri, untuk memulihkan bad mood-nya kamu, agar gelombang cinta kamu itu ya, bisa kembali lagi jernih dan powerful perasaanmu kepada dia. Jadi kalau kamu memang saat ini nggak mau ngobrolin, nggak males ngomong, ya udah nggak apa-apa. Dia memberikan kesempatan dan memberikan waktu buat kamu untuk melakukan pembersihan hati itu supaya kamu nanti bisa kembali lagi ke dia. Pesan yang ingin disampaikan di sini ya, kamu di sini punya kekuatan teman-teman. Ten of Cups ya. Sebentar. Kamu di sini punya kekuatan hingga membuat dia tidak mampu menjauh dan melupakan kamu. Kamu selalu membuat dia, gelisah, khawatir, kalau kamu marah itu diem, nggak pernah, bicara, dia nggak suka ya. Dia pingin kamu walaupun marah tetap ada perhatian sama dia. Gimana ya, marahnya ngomong gitu, jangan diem gitu ya. Kamu ini sering bikin dia, jadi sulit bahagia, ya mungkin agak terganggu ya pikirannya karena sikap kamu. Dia nggak berdaya karena supportmu ya selama ini membuat dia jadi bergantung kepada kamu. Dia di sini ingin meminta maaf ya atas mungkin kekurangan yang dia, saat ini atau pernah dia sembunyikan dari kamu. Sebetulnya itu hanya untuk dirinya pribadi ya, dia tidak mau kamu tahu karena nanti akan mengurangi kebahagiaan kamu atau kepercayaan kamu kepada dia gitu ya. Dia menyembunyikan itu supaya kamu tidak, berubah perasaannya sama dia. Nah, setelah
dia mengatakan kebenaran, dia nyesel teman-teman ya, nyesel. Di sini dia tidak mampu menjagamu dengan kekuatan dia, karena ternyata selama ini kamulah yang kuat, yang membuat dia merasa selalu ketergantungan kamu. Nggak bisa pokoknya kalau jauh dari kamu. Bahkan, sikap kamu kayak gini aja sebenarnya dia pengen ngobrol, pengen bikin kamu ya seperti biasa ya, bikin kesel kamu, dia seneng kayak gitu ya. Mungkin sikapnya emang sulit buat kamu rubah ya. Orangnya kayak nggak peduli sama diri sendiri ya, tetapi kalau udah dibilangin, ngeyel, nggak ngerti, akhirnya ada masalah sama dirinya. Nih, kamu udah banyak bawelin dia supaya hati-hati, jangan begini, jangan begitu, tapi dia nggak mengatakan kalau dia punya masalah, dia mungkin berbohong, demi ketenaran dia mungkin dia membeli barang yang bagus-bagus, yang indah-indah ya, menghabiskan banyak uang, yang mungkin tanpa sepengetahuan kamu, dia pinjam sana, pinjam sini, gitu ya. Terus nanti pada saat udah meledak, udah nggak mampu menyelesaikannya, kamu baru dikasih tahu. Jadi kamu kecewa terhadap dia dan nggak mau tahu, ya. Seperti itu. Capek jadinya kamu di hubungan ini, tapi dia di sini dia nggak mau kehilangan kamu. Teman-teman sekali lagi ini pesan dari dia, semoga manifestasi dia ini bisa kembali gitu ya, dikasih perhatian yang baik sama kamu. Di sini dia nggak mau kehilangan kamu dan mungkin ya perasaannya ini sekarang juga lagi sedih, lagi malu ya atas perbuatannya dia sendiri. Nah, button of the deck-nya apa? Ada Two of Wands. Jadi dia setiap hari ngeliatin kamu. Kalau ini kalau kalian hubungannya deket ya, setiap hari ngeliatin kamu. Kok kamu nggak berubah-berubah, dia mau ngomong dianya malu ya, nggak ngomong dicuekin aja. Nah, kalau emang kalian LDR ya teman-teman, dia sering ngintipin kamu ya, entah dari media sosial atau mungkin juga dari obrolanmu terakhir, terus aja dicek ya. Dia mau hubungin kamu, dia rada gimana kan ya, namanya mungkin dia salah, jadi nggak enak. Tapi mungkin juga dia akan melakukan apa ya, upaya dalam waktu dekat ini, mungkin dia akan mendului untuk komunikasi ke kamu, karena rasanya memang sudah tidak kuat, ingin ngobrol, ingin bercanda, ingin meneruskanlah perjalanan cinta ini seperti biasa ya, ada romantisnya, ada cumbu rayunya, dia nggak mau dicuekin aja. Saat ini seseorang ini rindu ya, meminta maaf atas segala kesalahan mungkin yang dia buat tanpa sepengetahuan kamu ya. Dia bisa apa sih, nggak ada kamu dia nggak bisa apa-apa gitu ya. Oke teman-teman semuanya, kita lihat Ascendant, Sun, Moon, Venus, Pluto, zodiak apa nih? Ada Gemini ya teman-teman, ada Libra, ada Pisces, ada Taurus, ada Aquarius, ada Gemini, ada Pisces, ada Cancer, ada Aries ya. Dan kita lihat untuk inisialnya, ada nama kamu atau nama doi atau nama sebutan kalian di dalam hubungan, ini inisialnya ya. MOH, moh. X, Z, N. Lalu ada R, K, A. Di sini ada L, B, I. Seseorang yang nampak kuat tapi sebenarnya nggak bisa apa-apa ya. Tanpa pasangan ya nggak bisa apa-apa hidupnya. Oke guys, semoga manifestasi dia untuk minta maaf ya, agar kamu sama dia bisa balikan lagi nih. Bisa segera berakhir lah cuek-cuekannya. Secara energi ya, dia ngerasain kehilangan kasih sayang kamu. Saat ini mungkin dia apa ya, kayak merasa nggak berharga ya diri dia. Atau memang perasaannya udah nggak nyaman, udah nggak tenang gitu. Nanti
kayak pelin-pelan ya, ada ngomong yang kurang enak, mungkin nanti dia meminta hubungan ini selesai atau dia pengen ninggalin kamu. Ada hal pasti yang akan dia lakukan untuk mencari perhatian kamu lah, supaya kamu itu takut gitu kalau dia mengatakan hal tersebut. Ya, teman-teman semuanya, dia kalau ditanya sayang nggaknya Mas Mada, dia masih sayang banget. 100% masih sayang. Kenapa dia begitu? Ya karena dia ada kesalahan, dan kesalahan itu yang membuat dia nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau memang di sini teman-teman ada hubungan yang atas apa ya, kebanyakan tentang uang gitu. Mungkin dia tipe orang yang juga aku lihat terlalu royal ya pada dirinya, atau dia senang menyenangkan orang lain atau keluarganya, ini bikin uangnya habis gitu ya. Terus nggak pernah ngasih tahu kamu. Terus kalau dibilangin dia kayak so asik gitu ya, kalau kayak seakan-akan dia bisa nyelesain, jangan jangan nganggap dia remeh. Tapi pada akhirnya nggak bisa melakukan apa ya, kayak bayar semua utangnya. Jadi dia pasti minta minta tolongnya sama kamu. Jadi selama hubungan sama kamu itu, dari pertama sampai sekarang nih, kamu yang selalu bantu sih sebetulnya. Makanya dia di sini takut kalau kamu pergi gitu. Di sini yang membuat dia tuh nyesel banget, dia ngomong terus terang. Dan mungkin ya prediksinya dia bakal nyelesain masalah ini tepat waktu, tapi ternyata enggak, tambah hari kok malah tambah banyak, tambah kesusahan. Ya, sekali lagi, kalau ada ketidakjujuran dalam hubungan, pasti lama-kelamaan akan terhembus ya, terendus gitu, terendus baunya. Bangkai yang ditutupi akan kecium gitu. Baik ini dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan berpacaran, kan lama-lama akan males ya. Kalau dalam rumah tangga masih ada apa ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk dibantu. Tapi kalau udah hubungannya pacaran kan males, pasti ninggalin. Ya, karena udah sering gitu dibantu, dan ini takut dia sama kamu tinggalin dia. Karena cita-cita dia adalah berumah tangga sama kamu, bahagia. Kamu kebenaran di sini dapat apa ya, dari semesta tuh dapat keberlimpahan gitu ya. Entah itu memang pemikiran kamu yang hebat, entah mungkin memang pengetahuan kamu yang udah tahu ya asam garam kehidupan yang membuat kamu ini kuat dibandingkan dengan dia. Mungkin secara energi aku lihat maskulin banget dia ya, tuh energinya laki-laki semua loh yang keluar ya. Ya, energi dia ini mendominasi dan menguasai kamu. Kamu selama ini mungkin sering ngalah, diem, menghormati, menghargai, dan kali ini kamu kayak saatnya gue beraksi nih ya. Nah, dia nggak bisa berbuat apa-apa deh sekarang, malu, takut, dan ya meminta untuk diberi kesempatan dan meminta untuk dibantu. Ya, dia mau minta maaf atas kesalahan ini sama kamu. Oke, teman-teman semuanya, jika suka silahkan like, jangan lupa subscribe, dan ketemu lagi di video yang lainnya. Bye bye teman-teman semuanya.